Assalamualaikum semuanya. Modal cuma 10.000 aja jadi mochi sebanyak ini. Buat teman-teman yang penasaran sama sate mochi ala aku, kalian bisa langsung aja tonton sampai habis. Ini tuh dijamin rasanya enak banget ya teman-teman ya. Mochinya kenyal, rasanya manis gurih, pokoknya bener-bener top deh. Untuk pemenang giveaway kemarin aku bakalan cantumin di sini ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Kita bakalan timbang satu persatu bahan mochi yang bakalan kita pakai ya. Di sini aku udah siapin tepung beras ketan putih. Ini aku bakalan timbang kurang lebih 200 gram. Buat teman-teman yang belum punya timbangan, teman-teman bisa beli timbangan seperti yang aku punya ya. Harganya cuma mulai 20 ribuan aja. Teman-teman udah punya timbangan seperti yang aku punya. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Dijamin kalian gak bakal nyesel karena ini timbangan tuh cocok banget dipakai sehari-hari. Kita nolin lagi timbangannya. Kita timbang gula pasir ya teman-teman ya. Sorry banget di sini untuk gula pasirnya aku nimbangnya kayak gak ke kontrol gitu. Untuk gula pasirnya kan butuhnya 50 gram, jadi ini aku kurangin aja ya gula pasirnya ya, biar rasanya tuh gak kemanisan. Lanjut jangan lupa dikasih garam setengah sendok teh. Kita nolin lagi. Lanjut kita masukin kental manis. Untuk kental manis yang aku pakai di sini aku pakai 40 ml aja. Kalau teman-teman mau pakai sasetan bisa pakai satu saset, tapi aku rekomen banget sih teman-teman pakai kental manis seperti yang aku punya. 1 kilo tuh harganya cuma 24.000 gitu loh. Kita nolin lagi timbangannya. Lanjut kita timbang air. Jadi teman-teman tuh kalau udah punya timbangan ini tuh nggak perlu gelas takar gitu loh teman-teman, soalnya air aja tuh bisa ditimbang. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk air yang aku pakai kurang lebih 250 ml. Ini aku bener-bener timbang gitu loh. Kalau terlalu lebih ya tinggal dikurangin aja. Caranya kayak gini, bener-bener simple banget ya teman-teman ya cara ini ya. Ini kalau udah ditimbang semuanya kita pinggirin. Kita lanjut tambahin santan. Ini sih yang bikin mochinya tuh gurih enak. Kalau teman-teman mau ditambahin maksud aku kayak pakai susu full cream gitu ya, untuk santannya bisa di skip ya. Dan di sini tuh bener-bener aku lupa banget, jangan lupa ditambahin minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman ya, biar mochi kalian tuh nggak lengket-lengket ya. Sebenarnya nggak terlalu lengket-lengket banget, tapi kalau ditambahin 2 sendok makan minyak goreng aja pasti teksturnya tuh jauh-jauh lebih bagus gitu loh. Dan ini karena dia bergerindil, aku bakalan saring dulu. Biasanya tuh aku ngasih minyak gorengnya setelah disaring ya teman-teman ya. Kebetulan banget kemarin tuh aku tuh lupa gitu loh. Kalau teman-teman nanya berhasil nggak kak kalau nggak dikasih minyak goreng, buktinya berhasil aja. Tapi ya gitu teman-teman, adonannya nanti pas dikukus dia tuh kayak sedikit lengket gitu loh pas ngeluarinnya. Pokoknya kalian tonton sampai habis deh buat teman-teman lihat sendiri kalau hasil mochinya tuh nggak pakai minyak goreng tuh gimana hasilnya gitu loh. Paham nggak sih? Ini kita saring kurang lebih caranya seperti di video aja ya. Kayak gini aja. Kalau masih ada yang bergerindil kita aduk aja terus. Kalau udah selesai, karena di sini tuh aku pengen buat 3 warna, jadi ini setelah disaring aku bakalan siapin 3 wadah ya teman-teman ya. Ini untuk wadahnya aku pakai tin wall ukuran 350 ml. Ini aku bakalan bagi jadi 3 seperti ini. Tin wall ini tuh cocok banget buat kukusan ya teman-teman ya, soalnya dia tuh udah food grade gitu, dia tuh anti panas, maksud aku cocok buat kukusan, microwave gitu-gitu lah. Pokoknya dia cocok banget. Jadi kalau teman-teman pengen aman pakai tin wall aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall boleh banget cek link di deskripsi ya. Lanjut untuk pewarna yang aku pakai di sini aku ada merah tua. Kalau teman-teman mau pakai pink juga boleh, ungu boleh, biru boleh, terserah kalian. Seadanya di rumah aja ya teman-teman ya, karena aku ada merah tua dan alhamdulillahnya ini belum expired karena udah lama kan aku beli ya, jadi aku pakai aja. Lanjut yang hijau juga aku pakai yang pandan teman-teman. Pokoknya intinya kalau teman-teman buat ini yang ada aja di rumah, dipastiin lagi, dilihat gitu loh expirednya kapan. Soalnya pewarna ini kan jarang banget kepake ya, tahu-tahu udah expired aja. Jadi aku ingetin kalau teman-teman pakai pewarnanya tuh jangan lupa cek expirednya gitu teman-teman. Ini udah selesai aku kasih pewarna. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siap kukus. Dipastiin lagi kukusannya udah bener-bener panas. Kita kukus sampai dia tuh mateng. Minimal ya teman-teman ya 25 menit. Dipastiin lagi bener-bener mateng ya. Jadi emang di sini aku masaknya agak lamaan gitu.
Sambil nungguin dia mateng, aku bakalan lanjut sangrai apanya ini teman-teman, taburannya. Di sini untuk taburannya aku pakai tepung tapioka aja. Kalau teman-teman pengen nyari aman nih, pakainya ya 100 gram atau 75 gram. Cuman kemarin tuh aku nyangrainya cuma 50 gram, jadi aku pas naburinnya tuh jadi pelit-pelit gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau kasih taburannya pelit-pelit, bisa sangrai tepung tapiokanya agak banyak gitu. Ini kita sangrai sampai tepung tapiokanya tuh ringan. Kak, fungsinya apa sih? Fungsinya biar tepung tapiokanya itu mateng teman-teman ya. Jadi kalau kita sangrai kayak gini tuh buat matengin tapiokanya gitu loh, jadi biar tapiokanya tuh nggak mentah-mentah banget pas kita pakai jadi olesan, maksud aku jadi taburan. Ini kalau udah matang, udah ringan tepung tapiokanya, langsung aja cepet-cepet ditiriskan kayak gini biar dia tuh nggak gosong gitu ya warnanya ya. Lanjut, ini setelah 25 menit kita langsung aja cek tusuk. Kalau menurut kalian dia udah nggak ada tepung yang menempel gitu kan, itu tandanya udah matang ya. Ini aku tusuk satu persatu dan ternyata dia tuh udah mateng gitu teman-teman. Kita ambil satu, sisanya kita tutup lagi ya biar dia tuh nggak cepet dingin. Kita kasih taburan aja secukupnya kayak gini teman-teman. Kalau bisa alasnya ini tuh pakai bahan plastik ya, soalnya kalau nggak pakai bahan plastik dia tuh lengket-lengket gitu teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, biasanya adonannya tuh kalau pakai minyak dulu sebelum dikukus di tin wall itu nggak lengket gitu loh teman-teman, jadi langsung aja nyetak. Maksud aku dituang tuh bisa, ini tadi tuh nggak bisa dituang teman-teman, jadi harus aku sendokin gitu loh. Dan untuk mochinya sendiri insya Allah nggak gagal ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh aku ulainin aja kayak gini. Agak sedikit lengket menurut aku, tapi ya nggak terlalu lengket-lengket banget lah. Pokoknya kalau teman-teman nggak lupa minyaknya tuh boleh banget dipakein ya, soalnya ini bener-bener lupa banget sih aku nggak pakai minyak gitu. Ini kalau menurut kalian adonannya tuh udah diulainin sampai bener-bener merata, kita langsung aja siap bentuk. Untuk satu resep ini tuh jadinya 12 tusuk ya teman-teman ya. Jadi per warna ini kalau bisa dibagi 12. Cuman kemarin karena aku males nimbang satu persatu kan ya, jadi ini aku langsung aja kayak pakai insting aja gitu teman-teman, secukupnya aja. Menurut aku segini aja udah cukup. Ini jangan lupa taburannya agak banyak ya teman-teman ya, soalnya ini tuh aku buat mochinya yang agak nggak bikin pegel di lidah gitu loh teman-teman. Jadi mochinya tuh menurut aku kenyalnya nggak kenyal banget gitu. Selesai dibulet-buletin semuanya, kita langsung aja lanjut buletin yang warna selanjutnya. Kalau masih panas, kemungkinan dia meleleh lagi tuh banyak ya teman-teman. Maksud aku mungkin banget gitu loh teman-teman. Jadi ini kalau menurut kalian mochinya tuh nanti meleleh, dibulet-buletin lagi aja pas dia keadaan udah dingin, dijamin nanti dia nggak bakal meleleh lagi gitu loh. Ini untuk yang merah juga caranya sama, kita pakai insting aja gitu, tapi yang merah ini jadinya cuma 11 teman-teman karena ada agak yang kegedean gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen nyari aman, adonannya ditimbang dulu semuanya, setelah itu dibagi 12 ya, biar hasilnya tuh bener-bener 12 tusuk gitu loh. Jadi nggak seperti yang aku punya, yang hijau tuh jadinya 12, yang putih jadinya 12, yang merah aja jadinya 11. Harusnya jadi 12 tusuk, jadi cuman 11 tusuk aja gara-gara aku nggak mau nimbang gitu loh teman-teman. Tuh caranya masih sama ya, kita ulainin sebentar, setelah itu kita ambil sebagian biar dia tuh nggak lengket. Jangan lupa taburannya jangan terlalu pelit, makanya buat sangraian tepung tapiokanya tadi yang banyak ya, biar kita ngasih olesannya tuh biar nggak pelit-pelit. Ini udah selesai aku bentuk semuanya, merah, hijau sama ini sama putih. Dan untuk tusuknya aku di sini pakai tusuk sumpit ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi sumpit bambu seperti yang punya ini, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi di sana. Kak, kenapa nggak pakai tusuk sate aja? Menurut aku terlalu kecil teman-teman kalau pakai tusuk sate, jadi aku pakai tusuk sumpit seperti ini ya. Kita tinggal tusuk-tusuk aja seperti di video, emang dia agak lengket tapi nggak masalah banget. Teman-teman bisa lihat ininya ya caranya tuh kayak gini aja. Ini kalau masih ada yang lengket-lengket jangan lupa taburannya. Ini kita taruh di sini aja. Taburan aku tuh udah habis banget teman-teman tuh. Kita kasih secukupnya aja lah ya. Ini seharusnya ditabur-tabur gitu karena nggak cukup, jadi aku
oles-oles pakai tangan aja. Tuh kayak gini, gampang banget ya. Insya Allah ini tuh enak banget gitu loh. Kemarin tuh aku lihat review food vlogger di TikTok kan, katanya sate mochinya tuh enak, jadi aku pengen banget nyobain. Soalnya kalau aku ngeliat di pasar gitu kayak nggak tertarik gitu loh teman-teman beli, soalnya kayak menurut aku kurang enak karena dia ngomong enak kan, jadi aku buat sendiri aja. Dan ternyata teman-teman beneran enak dong. Aku pikir kalau mochi nggak ada isiannya tuh nggak bakalan enak gitu loh, tapi tenang aja, aku bakalan rekomendasiin pakai gelas coklat ya kalau teman-teman jualan ini ya. Jadi kalau teman-teman jualan ini jangan lupa siapin gelas coklatnya. Kemarin aku udah pernah buat tutorial gelas coklat crunchy gitu teman-teman, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi videonya di deskripsi ya. Tuh kayak gini bentukannya. Ini tuh bisa dijual 2000 sih gelasnya aja ya. Kalau teman-teman mau dijual terpisah boleh, atau satu paket sama mochinya juga boleh. Ini kita tinggal cocol aja kayak gini nih. Tuh ini tuh mantul banget teman-teman, kulitnya aja udah enak apalagi dicocol coklat kayak gini. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh aku rencananya mau cocol semuanya kan, ternyata nggak bisa teman-teman, jadi kita langsung aja makan aja ya. Ini walaupun bentukannya kurang cantik gitu kan, ternyata sate mochi ini tuh bener-bener enak. Aku kemarin kayak nggak percaya sih kalau dia enak, ternyata emang beneran. Menurut aku kulitnya tuh jadi berasa gitu loh kalau kita nggak pakai isian. Kalau pakai isian kan pasti rasanya dominan ke isinya kan, kulitnya nggak terlalu berasa, tapi ini tuh kulitnya bener-bener manis gurih enak lah pokoknya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.